Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pada materi pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. L H S All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut. Gambar apakah itu? Nah, di situ ada gambar air, gambar pohon, gambar batu, dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir dari mana air itu? Pernahkah kita berpikir siapa yang menumbuhkan tumbuhan itu? Dan pernahkah kita berpikir siapa yang menciptakan batu? Apakah air itu ada dengan sendirinya? Atau apakah tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya? Dan apakah batu itu ada dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Allah lah yang mendatangkan air untuk kita. Allah lah yang menumbuhkan tanaman. Dan Allah lah yang menciptakan batu. Oleh karena itu, kita wajib beriman kepada Allah. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa itu arti iman? Iman artinya percaya. Percaya berarti meyakini. Oleh karena itu, kita bisa artikan iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Maksudnya adalah, contohnya ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita harus meyakini di dalam hati kita terlebih dahulu. Kemudian kita ucapkan dengan lisan. Bagaimana pengucapannya? Contohnya dengan kita mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tiada zat yang berhak disembah selain Allah. Kemudian kita mengamalkan dengan perbuatan. Contohnya seperti apa Ustadz? Contohnya dengan kita mengerjakan semua perintah Allah, dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, itu artinya iman. Kemudian ada yang tahu tidak iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa? Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang pertama. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana kita tahu bahwasannya Allah itu ada? Nah, coba anak-anak perhatikan tubuh anak-anak. Bisa dengan bercermin ya. Nah, coba perhatikan di situ. Kita punya badan yang sempurna, kita punya mata, punya telinga, punya mulut, kita juga punya tangan, punya kaki,
Dan kita pun diberi otak oleh Allah untuk berpikir. Nah, dengan mata kita bisa melihat, dengan hidung kita bisa mencium, dan dengan telinga kita bisa mendengar. Nah, subhanallah, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Ya, oleh karena itu kita wajib mengimani adanya Allah dan tidak lupa kita selalu bersyukur karena kita telah diberikan badan yang sempurna. Nah, kemudian coba anak-anak lihat di halaman rumah anak-anak masing-masing. Pasti anak-anak pernah melihat angin yang bertiup kemudian menggoyangkan dedaunan. Kemudian anak-anak bisa melihat matahari, ya, sinar matahari yang mampu menghangatkan bumi. Kira-kira siapa yang mengatur semua itu? Ada yang tahu? Iya, yang mengatur semua itu adalah Allah. Allah yang mengatur segalanya. Ya, Allah mengatur alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa. Nah, ada yang tahu nggak apa itu arti Esa? Ya, Esa berarti satu atau tunggal. Jadi, maknanya adalah Allah Maha Esa itu adalah Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan atau Rob yang berhak disembah selain Allah. Hanya Allah semata yang berhak kita yakini, hanya Allah semata yang berhak kita sembah. Kemudian kita juga bisa melihat alam sekitar kita. Ya, bisa melihat alam sekitar kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Contohnya ketika kita melihat peristiwa siang dan malam, ya, kemudian kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah. Contohnya ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung yang besar sekali. Nah, dengan melihat semua itu, kita bisa menambah rasa keimanan kita terhadap Allah, ya. Orang yang jujur, orang yang hatinya bersih, pasti ia akan beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu bisa kita sebut dengan orang mukmin, ya. Kemudian orang yang tidak beriman kepada Allah bisa kita sebut dengan kafir, ya. Orang yang meyakini adanya Allah, ia akan masuk surga. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang yang mengingkari adanya Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib mengimani adanya Allah, ya. Kemudian kita taat dengan perintahnya, kita jalankan segala perintah-perintahnya, kita jauhi segala larangan-larangannya. Nah, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak semuanya sudah paham? Jika sudah, Ustadz cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari Ustadz. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa L H S O Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz cukupkan sekian. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.